ya, bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, sobat-sobat AS Channel dimanapun Anda berada. Ada kabar yang sangat menarik ya dari kontestasi Pilgub DKI Jakarta, di mana CNN Indonesia hari ini menuliskan, menganalisis bahwasanya Pilgub DKI Jakarta kemungkinan besar akan terjadi di 2 putaran. Ini tentu menjadi menarik ya. Hitungan dari mana atau aspek apa yang membuat CNN Indonesia menganalisis bahwasanya Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Topik serta berita ini saya akan angkat ya, dan saya akan bagikan, saya akan spill untuk sahabat-sahabat AS Channel. Baik sahabat-sahabat, saya akan coba spill ya beritanya. Lantas bagaimana atau aspek apa saja membuat analisis dari CNN Indonesia mengenai Pilkada Jakarta di Kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Dan saya sahabat-sahabat AS Channel penasaran hitungannya dari mana bisa memprediksi 2 putaran ya. Ini menarik. Nah ini ya beritanya sahabat-sahabat AS Channel ya. Analisis ya dari CNN Indonesia, pertarungan panas RK dan Pramono akan terjadi 2 putaran. Jakarta, CNN Indonesia, Pilgub Jakarta 2024 menjadi persaingan ketat bagi pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil, Suswono, Dharma Pongrekun, Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Hingga menjelang pencoblosan tanggal 27 November mendatang, belum ada satu paslon pun yang memperoleh suara 50+1. Jadi artinya menurut lembaga survei yang ada, belum ada pasangan calon yang dominan per hari ini ya. Bagaimana lantas kita kaitkan dengan berbagai pemberitaan atau berbagai rilisan lembaga survei yang sejauh ini belum ada lembaga survei kecuali poll tracking ya, yang kita tahu bahwa sudah dikeluarkan dari perkumpulan lembaga survei atau Persepi ya, yang tentu juga menuai konflik juga ya. Jadi selain poll tracking, sobat AS Channel, kita tahu bahwasannya memang posisi Pramono Rano itu selalu di atas ya. Tetapi kalau kita kaitkan apakah ada hubungannya atau dengan analisis dari CNN Indonesia soal atau CNN News memprediksi bahwasanya Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Baik, coba saya lanjutkan dulu ya. Sempat ada kekhawatiran Pilgub Jakarta akan dipaksakan berakhir dalam 1 putaran sering Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen mengebut pembahasan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau DKJ agar bisa disahkan sebelum hari pencoblosan Pilkada 2024. Namun Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir memastikan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ tidak membahas soal pilkada 1 putaran. Dapat dipastikan tidak ada pembahasan tentang teknis pilkada 1 putaran atau tidak beberapa putaran, tidak ada, kata Adis di Kompleks Parlemen Selasa. Dengan demikian potensi pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran masih sangat terbuka. 2 paslon yang diprediksi kuat masuk ke putaran sejauh ini adalah Ridwan Kamil Suswono dan Pram Rano, sebab elektabilitas Dharma Kun tak kunjung melebihi 5% di survei sejumlah lembaga. Begitu ya. Ini ya ada survei Litbang Kompas 20 sampai 25 Oktober kemarin menyimpulkan elektabilitas Pram Rano berada di angka 38,3%. Pasangan nomor urut 3 ini unggul atas RK Suswono yang memperoleh elektabilitas 34,6%, sementara Dharma Kun hanya 3,3%. Pasangan RK Suswono unggul dengan elektabilitas mencapai 47,8%, di survei Parameter Politik 21,25%,
Oktober ya. Sementara Pramlono memperoleh 38% dan Darmakun Kunwardana 4,3%. Di dua survei lainnya yakni LSI Denny JA dan LSI RK Susono mengungguli paslon lainnya. Hanya saja elektabilitas mereka di dua survei tersebut belum menyentuh suara 50+1. Indonesia memprediksikan bahwa Pilkada Jakarta akan terjadi 2 putaran. Nah ini ya, lantas setelah kita melihat analisis ya, dan saya jujur saja menunggu analisis yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia soal Pilkada hari ini ya, memang terbukti bahwa bisa diprediksi bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Jadi kalau ada narasi-narasi di publik yang menganalisis ya bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran, kalau menurut saya itu tidak mungkin ya, terkecuali di akhir-akhir nanti anak Abah atau relawan Anies ya mendukung pasangan tertentu. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapapun yang atau anak Abah ketika menentukan pilihan terhadap pasangan siapapun, saya bisa memastikan bahwa pasangan yang didukung oleh anak Abah itu salah satu faktor yang akan menjadikan pilkada ini 1 putaran. Tetapi kalau misalkan anak Abah tidak mendukung salah satu pasangan calon atau relawan Abah ini ya, soalnya ya tentu bisa dikatakan atau bisa dianaliskan channel Indonesia ya bahwasanya Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Jadi analisis channel Indonesia dalam ini akan tepat ya. Tetapi kalau kita melihat dinamika dan konstelasi Pilkada Jakarta hari per hari ini, bagaimana Anies Baswedan juga belum menentukan sikap dan pilihannya terhadap pasangan calon manakah. Tetapi misalnya ya, sekali lagi kalau seandainya nanti Anies Baswedan tiba-tiba misalnya ya menentukan pilihan terhadap salah satu pasangan calon, bisa sangat dipastikan bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Lantas yang jadi pertanyaan kita ya, siapa yang nanti akan mendapat dukungan dari Anies Baswedan? Nah ini ya, ini hal yang penting kalau ini analisa saya. Begitu ya sobat-sobat Channel. Kemudian kalau kita cermati lebih dalam bagaimana konstelasi serta dinamika politik menjelang Pilkada serentak terkhusus untuk DKI Jakarta, kita melihat adakan dari faktor nomenklatur kekuasaan ya. Bagaimana lantas kemudian pasangan Ridwan Kamil atau Ridho ini di beberapa lembaga survei memang kalah elektabilitas. Hanya Poking saja yang memenangkan atau menyimpan nama Ridho di urutan pertama. Selebihnya kita tahu LSI dan Denny JA ya, SMRC dan banyak ya yang menempan atau memenangkan Pramono di elektabilitas teratas. Ini kemudian bagaimana sikap nomenklatur dari calon yang diusung oleh kekuasaan atau dari penguasa. Ini akan jauh lebih menarik ya. Maka tercium gelagat ya bahwasanya dalam hal ini betul-betul Kim Plus harus berjuang keras ya guna bisa memenangkan calon usungnya. Bisa dibayangkan kalau misalkan Ridho ini kalah ya dalam konstelasi di Pilkada Jakarta, bagaimana politik dan arah politik yang nantinya akan sedikit besar mempengaruhi arus bawah serta birokrasi di daerah di Jakarta. Ini yang menjadi menarik ya. Begitu dulu ya Sobat Channel, mudah-mudahan yang saya angkat soal analisis CNN Indonesia bermanfaat ya buat kita semua
tentu menambah informasi dan referensi kita menentukan pilihan dan melahirkan pemimpin yang betul-betul hasil dari keinginan serta yang bisa mewadahi semua aspirasi rakyat. Itu yang paling penting dalam kontestasi pilkada serentak nanti ya. Yap, sobat-sobat, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.